PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA menambah modal PT Bali Media Telekomunikasi sebesar 8,53 triliun rupiah. Emiten Energi dan Infrastruktur PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA menyuntikkan modal sebesar 8,53 triliun rupiah ke entitas anak usahanya PT Bali Media Telekomunikasi atau BMT. Ya, aksi korporasi itu dilakukan untuk memperkuat struktur bisnis sekaligus mendorong pengembangan ekosistem digital perseroan. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA menambah modal PT Bali Media Telekomunikasi sebesar 8,53 triliun rupiah. Transaksi dilakukan melalui entitas anak langsung PT DSST Mas Gemilang pada 6 Juli 2026. Langkah ini disebut sebagai inisiatif strategis untuk memperkuat struktur bisnis dan fondasi pertumbuhan jangka panjang. Tambahan modal diharapkan memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar bagi Bali Media Telekomunikasi. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai investasi, memenuhi kebutuhan modal kerja, dan mengembangkan proyek strategis. DSSA juga menargetkan perluasan kapabilitas operasional dan teknologi serta percepatan integrasi ekosistem layanan digital. Setelah transaksi, jumlah saham Bali Media Telekomunikasi yang dimiliki DSST Mas Gemilang meningkat menjadi 19,7 triliun rupiah saham dengan porsi kepemilikan tetap 99,99%. Analis Kiwong Sekuritas menilai aksi korporasi ini cenderung netral terhadap kinerja jangka pendek DSSA, namun saham DSSA direkomendasikan trading buy dengan target harga Rp825 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada PT Sejahtera Raya Anugerah Jaya Tbk meresmikan satu rumah sakit baru di mana kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 9 Juli 2026. Ya, rumah sakit terbaru tersebut merupakan rumah sakit ketiga milik Grup Mayapada di Jakarta dan menjadi yang pertama di Jakarta Timur. Liftnya agak aneh sih. Emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada PT Sejahtera Raya Anugerah Jaya Tbk meresmikan satu rumah sakit baru perseroan di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 9 Juli 2026. Komisaris Utama Perseroan Jonathan Thohir mengatakan peresmian ini sekaligus menjadikan Mayapada Hospital Jakarta Timur sebagai rumah sakit ke-8 yang dimiliki dan dikelola Perseroan. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit ketiga milik Grup Mayapada di Jakarta dan menjadi yang pertama di Jakarta Timur. Jonathan mengklaim pembangunan rumah sakit baru tersebut tidak hanya didukung oleh teknologi dan sistem paling mutakhir, tapi juga dilengkapi dengan sumber daya manusia yang terbaik. Sementara itu, Direktur Perseroan Dini Handayani mengungkapkan bahwa Mayapada Healthcare berupaya untuk memberikan pelayanan yang mengacu pada standar internasional. Harapannya standarisasi itu dapat meningkatkan minat pasien dalam berobat di Mayapada. Dalam keterangan resminya pada 3 Juli 2026, Mayapada menerangkan bahwa MHJT juga dilengkapi teknologi diagnostik mutakhir seperti MRI, CT scan, CAT lab, endoskopi, laser kasus batu ginjal, hingga mamografi. Adapun biaya yang dihabiskan Perseroan untuk membangun rumah sakit terbaru ini ditaksir mencapai 400 hingga 600 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk agresif memperluas pasar internasional dengan mengincar jalur distribusi resmi di Arab Saudi. Perseroan tidak lagi hanya mengandalkan penjualan melalui toko-toko oriental, tetapi mulai masuk ke jaringan retail dan drugstore resmi guna memperluas penetrasi pasar. Direktur Utama Sido, Irwan Hidayat mengatakan strategi ekspor kini difokuskan pada peningkatan kualitas distribusi di negara-negara yang sudah menjadi tujuan ekspor, sembari membuka peluang di pasar baru. Menurutnya, salah satu fokus utama saat ini adalah kawasan Arab Saudi. Ia menjelaskan permintaan produk Sido di Arab Saudi selama ini banyak ditopang oleh masyarakat Indonesia yang datang untuk bekerja maupun beribadah.
Dengan masuk ke saluran distribusi resmi, perusahaan berharap dapat menjangkau konsumen lokal secara lebih luas. Selain memperkuat distribusi, perseroan juga memperluas portofolio produk ekspor. Namun demikian, kontribusi ekspor terhadap total pendapatan masih relatif kecil, yakni belum mencapai 10%. Oleh karena itu, ekspansi distribusi dan diversifikasi produk di pasar luar negeri diharapkan mampu meningkatkan porsi penjualan internasional dalam beberapa tahun mendatang. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan berbicara bersama Pak Wawan, kita akan simak terlebih dahulu data dari pergerakan IHSG di 7 menit pertama di hari ini, di pagi hari ini kita dapat saksikan di layar televisi dan kami pass dulu datanya dari RTI. Ya, untuk data pergerakan IHSG. Baik, untuk datanya boleh diarahkan ke IHSG teman-teman. Baik, oke. Ya, IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,25% di level 5.125,605. Kemudian pergerakan dari saham-saham yang masuk ke dalam top gainers diantaranya ada Raja, kemudian ada Dewa, ada Antam, AMMN dan juga BRMS. Top losers sejauh ini ada JECX, Jelly, Telkom, BACH dan juga energi. Beberapa saham mencatatkan ataupun mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia beberapa waktu yang lalu pada saat IPO, tapi kemudian saat ini masuk ke dalam jajaran top losers ya. Pergerakan sektoral pemirsa, sektor basic industries memimpin penguatan dengan penguatan 0,68% disusul oleh sektor properti dan juga energi. Sementara itu sektor infrastruktur melemah 0,02%. Dan berikutnya adalah kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka menguat 1,88% di level 69.015. Kemudian STI Singapura dibuka melemah 0,23% di level 5.421. Kospi Korea dibuka menguat 3,82% di level 7.570. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 24.162, menguat 0,55%. Dan berikutnya adalah saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Pak Wawan Hendrayana. Pemirsa, ada Medco, kemudian juga BBCA, ada ESA dan juga ICBP. Bagaimana analisis lengkapnya dan juga support kemudian resistance yang direkomendasikan? Kita akan langsung membahasnya. Pak Wawan, kita ke Medco terlebih dahulu. Silakan Pak Wawan. Ya, untuk Medco sendiri ini memang saham yang terkait dengan energi terutama minyak bumi ya. Dan dengan memanasnya kembali Selat Hormuz itu memang kemarin sempat harga minyak itu yang crude oil itu sampai di atas $80 per barel. Dan itu juga mendorong harga saham Medco. Memang di saat ini sedikit ada turun harga minyak karena ada kabar bahwa Amerika Serikat dan Iran kembali bernegosiasi. Namun melihat tren yang ada sepertinya betul-betul murni nego dan damai di sana cenderung masih cukup butuh waktu ya. Sehingga harga minyak bisa saja kembali mengalami volatilitas naik. Kalau itu terjadi ya Medco akan diuntungkan. Jadi harga Medco saat ini saya sarankan buy on weakness, terutama kalau harganya bisa menyentuh ke 1150 dengan target jangka pendek ke 1250. Baik, untuk Medco direkomendasikan menengah panjang atau seperti apa Pak Wawan? Ya, Medco ini memang lebih baik dijadikan saham untuk trading begitu ya. Ini memang riding dari pergerakan harga minyak itu sendiri dan juga harga energi tentunya. Baik, dari Medco kita ke saham perbankan Big Caps yang kemarin berbalik menguat dan juga membatasi pelemahan dari IHSG. Untuk BBCA, seperti apa analisis lengkapnya Pak Wawan? Ya, untuk BBCA ini kemarin sudah mulai ada aksi beli asing ya. Sebetulnya secara fundamental ya BBCA baik-baik saja, lebih kepada arus kas yang masuk dan keluar, terutama dari asing kepada saham perbankan di Indonesia. Salah satunya BBCA. Untuk BBCA sendiri dengan secara teknikal, kalau kalau kita lihat memang saham ini relatif sudah rebound setelah sempat terendah kemarin di sekitar 5525 di awal bulan, saat ini sudah di level resisten di 6275. Kalau resisten dapat tertembus, maka ada potensi BBCA secara teknikal itu akan menguat ke 6500 sampai 6600. Yang butuh dicermati ya support itu ada di
100. Kalau memang 6.100 tertembus, ya itu ada potensi biasanya turun ya ke 5.700 lagi. Tapi untuk saat ini ya saya sarankan buy on weakness itu di level 6.100. Baik, dari BBCA kita ke ESA. Kalau ESA ini sebetulnya saham energi, jadi berbeda dengan Medco yang fokusnya kepada minyak bumi. Kalau ESA ini lebih kepada gas ya, lebih kepada gas. Karena harga gas juga mengalami kenaikan, maka saham ESA itu juga mengalami rebound. ESA sendiri titik terendah itu terjadi di 5.500 dan saat ini di 570 saya sarankan bisa buy, ya mungkin on weakness sedikit ke 560-an dengan target secara teknikal dia itu punya gap di 600, jadi kita harapkan dia akan kembali dulu dalam jangka pendek ke 600. Baik, dari ESA kita ke saham terakhir yang Anda rekomendasikan ada ICBP. Silakan Pak Wawan. Oke, karena kita sudah ada saham perbankan, lalu juga ada saham energi, ya kita diversifikasi sedikit ke saham consumer good, di mana CBP ini termasuk cukup defensif gitu ya, terutama kalau kita lihatnya adalah sebulan terakhir. Untuk ICBP, karena kemarin ada bagi dividen, terjadi gap gitu ya di 6.900. Ini dapat dimanfaatkan untuk support saat ini ICBP ada di support 6650. Saya sarankan bisa akumulasi dengan target jangka pendek itu kembali ke 6850. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Wawan, di antaranya adalah ada Medco, kemudian juga ada BBCA, ESA, dan juga ICB. Terakhir, terkait dengan proyeksi dari ISG hari ini seperti apa Pak Wawan? Untuk ISG sendiri memang pergerakan 2 hari ini juga didorong juga oleh pergerakan saham-saham IPO ya yang beberapa mengalami arah. Namun kita lihat seperti saham CSX itu hari ini justru mengalami ARB setelah kemarin arah. Jadi ini memang bisa membebani untuk ISG. Jadi untuk ISG sendiri proyeksi kami di hari ini akan ada support di 5.850 dan resisten di 6.000. Baik, Pak Wawan, terima kasih atas informasi dan juga berbagai analisis yang sudah disampaikan. Semoga dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Sukses selalu Pak Wawan, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama, selamat pagi, sehat selalu.